Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai integral fungsi rasional. Nah, apa itu integral fungsi rasional? Mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengenal lebih dulu apa itu fungsi rasional. Nah, fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi suku banyak atau polinomial. Misalnya, di sini ada beberapa jenis fungsi ya. Yang pertama di sini ada fx, kemudian gx serta hx. Nah, masing-masing teman-teman bisa langsung melihat ya jenis fungsinya seperti apa. Nah, dari ketiga jenis fungsi ini, ternyata yang termasuk jenis fungsi rasional itu ada dua macam. Ada yang sejati, ada yang tak sejati. Apa yang dimaksud dengan fungsi rasional sejati? Fungsi rasional yang sejati adalah fungsi rasional yang terdiri dari hasil yang merupakan hasil bagi dua fungsi suku banyak atau polinom yang mana derajat dari pembilangnya itu kurang dari derajat penyebutnya. Nah, untuk yang contoh di sini yang masuk ke dalam fungsi rasional sejati adalah f dan g. Untuk yang fungsi fx di sini untuk derajat dari pembilangnya x-nya pangkat 0. Sedangkan untuk derajat penyebutnya x-nya pangkat 3. Berarti karena 0 itu kurang dari 3, otomatis fx itu masuk ke fungsi rasional sejati. Begitu pula dengan gx. Nah, gx di sini untuk pembilangnya dia sama dengan 2x plus 2. Nah, 2x plus 2 kita kenal dia sebagai fungsi linear dengan derajatnya 1. Kemudian untuk penyebutnya di sini ada x kuadrat min 4x plus 8. Nah, di sini untuk derajatnya itu kan berarti 2. Nah, pembilangnya derajatnya 1, penyebutnya derajatnya 2. Otomatis kita bisa mengkategorikan bahwa gx itu masuk sebagai fungsi rasional sejati. Nah, begitu. Kemudian, apa yang terjadi dengan hx? Nah, sebaliknya, hx itu bukan fungsi rasional sejati. Mengapa? Karena derajat pembilangnya itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Untuk pada yang h ini, pembilangnya itu kan derajatnya 5. Nih. Sedangkan penyebutnya itu derajatnya 3. Nah, sehingga untuk polinom fungsi hx ini dia bukan merupakan fungsi rasional sejati. Nah, fungsi rasional tak sejati itu akan selalu dapat ditulis sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Dari mana? Nah, untuk hx ini kan dia termasuk fungsi rasional tak sejati. Nah, mengapa? Karena tadi derajat pembilangnya lebih dari derajat penyebutnya. Nah, untuk derajat pembilangnya derajat 5. Kan kita bisa membagi, sehingga untuk fungsi rasional tak sejati ini kita bisa membagi fungsi di pembilang dengan fungsi yang di penyebut. Nanti hasilnya dia akan menghasilkan hasil bagi otomatis serta sisanya. Untuk hasil baginya kita tulis sebagai fungsi suku banyak biasa polinom. Kemudian untuk sisanya kemudian kita taruh dia sebagai pembilang dengan penyebutnya adalah sama kayak penyebut induknya, dan untuk yang suku yang kedua dia adalah fungsi rasional sejati, sedang untuk suku yang pertama dia adalah polinomial. Oke. Nah, setelah kita mengenal apa itu fungsi rasional, selanjutnya kita akan masuk ke integral fungsi rasional. Bagaimana kita mengintegralkan fungsi rasional. Nah, untuk yang pertama, contohnya kita diminta menentukan integral dari 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, bagaimana kita mengintegralkan bentuk ini? Untuk solusinya, nah, kita pakai permisalan sama aja. Nah, misalkan untuk yang penyebutnya x plus 1, kita misalkan U. Otomatis kalau misalkan kita turunkan, berarti ini DU.
Di sini kan untuk yang ruas kiri itu kan DU, kemudian untuk yang ruas kanan ini kan turunan X plus 1, dia kan 1 ya, kita nggak usah tulis, berarti DU-nya akan sama dengan DX. Nah, maka apa yang terjadi? Integral dari 2 per X plus 1 pangkat 3 DX akan sama dengan, nah ini untuk penyebutnya kita jadikan dia bukan lagi sebagai fungsi rasional, tapi kita jadikan sebagai fungsi biasa, maka kita bisa mengubah bentuk fungsi rasional ini ke dalam fungsi biasa dengan cara pangkatnya kita ubah menjadi negatif, maka dia bukan lagi berperan sebagai penyebut, tapi sebagai pembilang atau pengalih pembilangnya. Nah, berhubung 2 adalah suatu konstanta, maka kita bisa keluarkan dia dari bentuk integral, maka bentuk soal awal ini akan sama dengan 2 kali integral X plus 1 pangkat negatif 3 dx. Nah, tadi kan kita X plus 1-nya kita udah misalkan U ya, maka di sini kita tulis U pangkat negatif 3. Kemudian dx kan sama dengan du, oke aman. Nah, setelah kita kembalikan lagi kepada soalnya, selanjutnya kita akan mengintegralkan. Nah, masih sama, hanya perbedaannya di sini, ini kan pangkatnya negatif ya. Ingat kalau pangkatnya negatif, alur mengintegralkan kan masih sama. Maka ini pangkatnya kita tambahkan 1. Bukan lagi di sini jadi 4, tapi justru jadi negatif 2. Nah, negatif 2, ingat pangkatnya itu sebenarnya kan dia berubah dulu jadi pembagi koefisien atau konstanta yang ada di depannya. Berhubung kok nggak ada koefisien, adanya konstanta di luar bentuk integral, maka negatif 2 ini kita bagi dengan 2. Sehingga ini harusnya ada negatifnya ya. Oke. Maka kita bisa panggil lagi U-nya tadi siapa? Oh, U-nya adalah X plus 1. Sini tadi negatifnya kurang ya. Nah, sehingga dia akan sama dengan X plus 1 pangkat negatif 2. Karena di sini pangkatnya masih negatif, kita bisa ubah ke pangkat positif dengan jadikanlah dia sebagai penyebut. Nah, akan sama dengan negatif 1 per X plus 1 pangkat 2 plus C, jangan lupa. Karena kita masih kisarannya sedang mengintegralkan integral tak tentu, maka jangan lupa di belakangnya wajib kita beri dengan plus C. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengintegralkan bentuk fungsi rasional ya. Nah, ini kan dia fungsi rasional sejati. Nah, untuk yang pertama, alur mengintegralkan masih sama ya. Kita coba aja dulu pakai integral substitusi. Otomatis yang kita misalkan adalah penyebutnya. Nah, kita misalkan U sama dengan X kuadrat min 4X plus 8. Selanjutnya kan kita perlu menurunkan ya. Nah, kita turunkan DU-nya otomatis sama dengan 2X dikurangi 4DX. Tapi kok ternyata ini bukan turunan dx-nya itu nggak ada hubungannya secara langsung dengan pembilangnya di sini. Maka mau nggak mau kita harus mengubah bentuk. Nah, karena kita perlu mengubah bentuk, tapi dengan syarat pengubahan bentuk itu langkahnya harus legal serta tidak mengubah nilai aslinya. Nah, maka untuk bentuk integral 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8 dx, kita bisa ubah dia menjadi, nah, kita kembali lagi di sini, turunan dari U-nya, itu kan dari ini ya, fungsi x-nya yang tadi dimisalkan, itu kan 2x min 4, nah, di sini berhubung dia ada 2x plus 2, maka mau nggak mau kita ubah 2x plus 2 ini sedemikian rupa sehingga mengandung unsur 2x min 4. Nah, otomatis kan berarti 2x plus 2 itu akan sama dengan 2x min 4 plus 6, kan gitu. 2x min 4 plus 6. Nah, dia akan sama dengan, nah, ini 2x plus 2. Maka kita tidak akan mengubah bentuk, tidak akan mengubah nilai dari fungsi asalnya, tapi kita bisa mengubah bentuk
yang dengan perubahan bentuk tersebut dapat memudahkan kita dalam mengintegralkan. Oke, jadi ini menghasilkan dua suku ya. Yang pertama suku yang pertama ini, kemudian suku yang kedua di sini ada 6, nanti kan dia bisa keluar dari tanda integral ya. Nah, karena untuk yang suku pertama kita bisa menggunakan integral substitusi, maka kita akan beralih pada integral suku yang kedua dulu. Nah, ini kan nanti 6-nya keluar ya, jadi saya akan mengintegralkan 1 per x kuadrat min 4x plus 8 aja. Bagaimana cara mengintegralkan bentuk yang seperti ini? Nah, kita masih sama caranya, yaitu dengan mengubah penyebut ini sedemikian rupa sehingga dia itu ada bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini karena bentuk 2A kali B-nya itu negatif 4, otomatis untuk bentuk C-nya, konstantanya di sini kan biar menjadi bentuk kuadrat sempurna harus 4 ya, plus 4, biar nanti bisa ditarik akarnya. Sehingga dia akan menjadi 8 ini kita pecah menjadi 4 ditambah 4. Nah, untuk yang bentuk x kuadrat min 4x plus 4, dia kan akan sama dengan x min 2 kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, ini kan sama aja bentuk a kuadrat plus 4. Nah, kita bisa menggunakan substitusi trigonometri, nanti hasilnya akan sama dengan setengah arkes tangen x min 2 per 2 plus c. Ini untuk integral di suku yang kedua. Nah, untuk suku yang pertama kita bisa menggunakan integral substitusi biasa. Yang kita misalkan kan u ini ya, sehingga kan nanti untuk integral substitusi di suku yang pertama, dia kan hasilnya akan sama dengan integral 1 per u, kan gitu. 1 per u du. Karena apa? Karena untuk pembilangnya dan dx kan dia sudah sama dengan du di sini. Nah, maka tinggal aman, kita integralkan aja 1 per u, kan nanti hasilnya ln u. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya nanti ln u ditambahkan dengan yang bawah ini. Nah, ln u-nya kan tadi dimisalkan pembilangnya ya. Nah, berarti hasil akhirnya ln x kuadrat min 4x plus 8 ditambah setengah arkes tangen x min 2 per 2 plus c. Nah, ini sudah selesai untuk mengintegralkan fungsi rasional. Jadi untuk mengintegralkan fungsi rasional ini sebenarnya kadang tricky ya. Jadi kita kadangkala tidak bisa langsung mengintegralkan begitu saja, tapi kita perlu mengubah bentuknya sedikit sehingga kita itu bisa mengintegralkan dengan aman, dengan nyaman, dan dengan benar serta dengan tepat gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi rasional itu ternyata bisa dijabarkan berdasarkan faktor-faktornya. Nah, kadangkala untuk yang kasus semacam ini kan kita bisa manipulasi dengan cara lain. Tapi kadang ada integral yang dia itu nggak bisa dimanipulasi dengan cara aljabar biasa, tapi kita harus mengubah bentuk dengan berdasarkan faktor-faktornya. Maka dari itu kita akan membahas ke arah sana. Nah, bagaimana sih cara menjabarkan suatu bentuk fungsi rasional ke dalam faktor-faktornya? Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita lihat lagi fx-nya. Dia rasional sejati apa enggak sejati? Kalau misalkan dia rasional sejati, oke, kita langsung faktorkan aja penyebutnya. Tapi kalau misalkan dia rasional tak sejati, bagi dulu pembilang dan penyebutnya. Sehingga nantinya akan memperoleh fx itu akan sama dengan suku banyak atau hasil baginya ditambahkan dengan n per mx yang bentuk ini merupakan fungsi rasional sejati. Nah, selanjutnya setelah kita ketemu bentuk ini, kan tinggal kalau misalkan mau integralin fx ini kan tinggal suku yang pertama integralin, suku yang kedua integralin. Nah, untuk mengintegralkan suku yang kedua, langkah yang pertama mx ini kita faktorkan dulu. Entah nanti faktornya faktor linier, entah faktornya faktor kuadrat,
entah faktornya ada linear dan kuadrat dan seterusnya. Yang penting mx-nya kita faktorkan terlebih dahulu. Untuk langkah yang ketiga, untuk setiap faktor itu kan ada beberapa jenis ya. Bisa jadi ini faktor linear. Nanti ada kasus yang faktornya itu faktor kuadrat. Nah, kalau misalkan faktornya faktor linear, maka penjabarannya bisa jadi bentuknya begini. Jadi A1 per AX plus B ditambah A2 plus AX plus B kuadrat sampai AK per AX plus B pangkat K. Jadi tergantung dia itu pangkatnya berapa, dia dijabarkan sebanyak pangkatnya. Selanjutnya bisa jadi bentuk faktornya itu berupa fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu sama saja. Hanya kalau misalkan penyebutnya itu dia berupa fungsi kuadrat, yang berperan sebagai pembilangnya itu adalah fungsi linear. Jadi derajatnya itu selisih 1 dengan derajat fungsi penyebutnya. Begitu pula nanti kalau ternyata teman-teman semuanya menemui soal yang penyebutnya itu dia pangkatnya misal pangkat 3 atau pangkat 4 dan seterusnya, otomatis nanti derajat pembilangnya itu tinggal dikurangi 1 saja. Oke. Selanjutnya, kita perlu menyamakan nx per mx dengan jumlah semua suku. Nah, tadi kan sudah dijabarkan, maka tinggal disamakan aja penyebutnya. Ini kan penyebutnya belum sama nanti. Maka kita perlu samakan penyebutnya. Setelah itu, nah, tinggal otomatis kan penyebutnya akan sama. Tinggal berarti yang berbeda kan pembilangnya. Nah, selanjutnya kita tinggal sama dengankan aja pembilangnya, kemudian dicarilah koefisien dari suku yang derajatnya sama. Dengan cara apa? Akan lebih mudah dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sesuai dalam variabel X. Seperti apa? Ini maksudnya apa? Kita akan langsung masuk ke contohnya. Oke. Untuk contoh yang pertama di sini untuk penyebutnya sudah berupa faktor ya. Nah, jadi kan ini X min 3 pangkat 2. Berarti kan ini bisa kita tulis sebagai X per X min 3 kali X min 3. Kan gitu. Nah, ini kan sudah difaktorkan. Nanti kalau misalkan teman-teman ada soal yang ternyata penyebutnya itu belum difaktorkan, ya berarti difaktorkan terlebih dahulu. Nah, karena berhubung di sini sudah berbaik hati, sudah difaktorkan, berarti kita tinggal diuraikan aja. Karena pembilangnya ini dia pangkat derajatnya itu 1, otomatis untuk koefisien yang pembilangnya, untuk yang fungsi yang di pembilangnya derajatnya selisih 1, otomatis derajatnya 0, sehingga hanya ada suatu bilangan konstanta di sini. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Ingat, cara mengerjakan setelah dijabarkan seperti ini, tinggal kita samakan aja penyebutnya. Nah, berarti kan tinggal ini dikalikan aja. Berarti kan untuk yang A tinggal dikalikan X min 3. Untuk yang B kan sudah, karena penyebutnya akan dijadikan X min 3 kuadrat. Nah, berarti kan setelah disamakan penyebutnya, otomatis penyebutnya sudah sama, tinggal kita menyamakan aja pembilangnya. Oh, berarti tinggal pembilangnya aja yang kita tulis. Berarti di sini X sama dengan, berarti kan biar sama penyebutnya ini harus dikalikan X min 3. Otomatis A-nya juga dikalikan X min 3. Ditambah B-nya sudah sama, oke, tinggal ditulis aja. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B. Kita akan mencari bantuan lewat apa? Lewat nilai X yang bersesuaian. Berhubung di sini faktornya adalah X min 3, maka X yang bersesuaian adalah di sini X min 3 kita sama dengan 0, berarti X yang bersesuaian adalah 3. Nah, berarti kita masukkan nanti saat X-nya sama dengan 3 dan X-nya kita ngambil satu lagi terserah. Nah, akan lebih gampang kan ngambil X-nya yang kecil-kecil aja, ngambillah X-nya sama dengan 0. Berarti nanti kita akan memasukkan X sama dengan 3 dan X sama dengan 0.
Dari mana? Tergantung ada berapa yang kita akan cari. Karena kita di sini akan mencari A dan B, berarti kita butuh 2X. Tadi di sini yang bersesuaian hanya 1, berarti yang 1 tinggal ngambil aja, terserah. Saya di sini ngambilnya X sama dengan 0, biar mudah. Oh, berarti kita masukkan aja X sama dengan 0, berarti di sini 0 dikurangi 3. Berarti negatif 3. Nah, ini harusnya B dulu ya, maaf. Nah, ini X min 3 kan ya. X min 3 kan berarti di sini 0, otomatis B-nya ketemu 3. Karena di sini kan X-nya 3. Kemudian di sini hasilnya 0, otomatis B-nya 3. Nah, setelah X-nya 3 kan ketemu B-nya 3 ya. Otomatis untuk X-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini. Oh, berarti di sini sama dengan 0, X-nya sama dengan A dikalikan X-nya kan 0, 0 dikurangi 3 berarti negatif 3. Berarti A dikalikan negatif 3. Kemudian di sini kita tambahkan dengan B-nya sama dengan 3. Nah, berarti 3-nya masing-masing ruas kita tambahkan dengan negatif 3. Berarti negatif 3 sama dengan negatif 3A. Otomatis kita ketemu A-nya sama dengan 1. Udah A-nya ketemu 1, B-nya ketemu 3, maka untuk bentuk ini kita bisa nulis sebagai A-nya kan 1 ya, berarti 1 per X min 3. Kemudian ditambah 3 per X min 3 pangkat 2. Nah, bentuk ini kita sudah bisa mengintegralkan dengan aman, nyaman, dan terpercaya. Oke. Untuk yang bentuk yang pertama, kita tinggal pakai ln aja ya kan. Nah, ini tinggal hasilnya ln X min 3. Kemudian untuk yang suku yang kedua, kita bisa pakai substitusi. Nah, substitusinya kan berarti X min 3 kita misalkan sebagai U. Nah, berarti kan kita turunkan, berarti di sini dx akan sama dengan du, kan gitu. Nah, otomatis di sini 3-nya keluar aja, berarti kan dia akan sama dengan 1 integral 3 kali integral 1 per U pangkat 2 du, kan gitu. Nah, di sini U-nya kita jadikan pangkatnya negatif aja, berarti 3 U pangkat negatif 2 du. Nah, berarti kan pangkatnya ditambah 1, berarti negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1 ya. Berarti di sini negatif 3 per U. Udah, U-nya tinggal dipanggil lagi X min 3, selesai. Itu adalah untuk contoh yang pertama. Nanti kita akan membahas 3 macam contoh. Ini untuk yang faktornya dia adalah fungsi linear. Jadi X itu nggak ada pangkatnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita diminta menentukan integral dari X pangkat 3 dikurangi 8X dikurangi 13. Nah, ini sudah ada faktornya ya, tinggal kita cari. Perbedaannya itu yang pertama, di sini untuk faktornya itu dia faktor linear dan berbeda ya. Jadi dia ada 3 buah faktor, tapi yang X plus 3 dan X min 1 kan berbeda. Sedangkan untuk yang min X1 itu dia faktornya kembar. Nah, untuk cara menjabarkannya, berarti kan di sini ada 3 faktor ya, ada X plus 3, ada X min 1, kemudian X min 1-nya karena dia double, berarti kita ditambahkan dengan X min 1 pangkat 2. Berhubung untuk yang di penyebutnya dia fungsinya pangkat 1, otomatis untuk yang di pembilangnya dia pangkatnya 0. Udah, tinggal konstanta aja. Sama seperti yang tadi, kita samakan aja penyebutnya. Berarti A kita kalikan dengan X min 1 kuadrat. Kemudian B kita kalikan dengan X plus 3 dan X min 1. Kemudian C kita kalikan dengan X min 3. Kita sama dengankan pembilangnya aja. Oke, nanti yang kita masukkan, otomatis karena kita perlu A, perlu B, perlu C, ada 3. Berarti nanti kita perlu bantuan ada 3X. Nah, karena di sini X plus 3, berarti yang bersesuaian kan yang pertama X-nya negatif 3 untuk yang pertama. Kemudian yang kedua X-nya 1. Kemudian yang terakhir kan nggak ada tuh. Nah, kita ambil aja 0 yang paling gampang. Sebenarnya ini terserah ya, ngambil X-nya berapapun monggo. Nah. Oh, maaf, ini 3 ya. Oke.
Selanjutnya berarti tinggal kita masukkan aja, nanti teman-teman silahkan diproses, nanti ketemunya A-nya 4, B-nya negatif 1, dan C-nya 2. Oke, silahkan dicoba sendiri ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja, A-nya kan 4, kemudian B-nya negatif 1, kemudian C-nya 2. Maka tugas kita selanjutnya hanya tinggal mengintegralkan aja. Nah teman-teman mungkin semakin kesini akan semakin lihai mengintegralkan bentuk pecahan. Kalau kita ketemu bentuk pecahan seperti ini, variabel atau fungsinya itu fungsi linier, maka tinggal kita taruh aja, hasilnya akan sama dengan ln. Begitu pula untuk yang tengah, tinggal kita taruh aja, hasilnya sama dengan ln. Berbeda dengan untuk yang suku yang ketiga, dia kan x-1 pangkat 2. Nah kita bisa pakai substitusi seperti yang di contoh yang sebelumnya. Hasilnya akan sama dengan negatif 2 per x-1. Jangan lupa kita tambahkan dengan C belakangnya. Oke, kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Untuk yang ketiga, di sini perbedaannya terletak pada jenis akarnya. Nah, untuk jenis akarnya, ini kan akarnya real. Sedangkan untuk yang akar yang kedua, faktor yang kedua, maaf, dia jenisnya adalah imajiner. Bagaimana kalau kita ketemu dengan yang semacam ini? Hampir sama cara mengerjakannya, jadi kita jabarkan aja. Nah, karena di sini dia ada dua faktor, berarti dia hanya ada dua suku. Untuk suku yang pertama, penyebutnya kan pangkat 1, berarti untuk yang pembilangnya dia pangkat 0 atau konstan. Sedangkan untuk yang kedua, dia kan x kuadrat plus 1, berarti pangkat 2. Berarti untuk pembilangnya menyesuaikan, berarti derajatnya turunkan 1, berarti kan pangkat 1 ya, berarti fungsi linier. Berarti bentuknya bisa pakai x plus b atau pakai simbol yang lain. Oke, selanjutnya kita samakan aja penyebutnya, berarti kan A-nya harus kita kali dengan x kuadrat plus 1, kemudian untuk yang bx plus c kita harus kalikan dengan 4x plus 1. Nah, setelah itu kita langsung kalikan, langsung sama dengan kan aja yang pembilang di suku yang satunya. Nah, setelah kita samakan pembilangnya, tinggal kita masukkan x-nya. Bagaimana x-nya? Berarti kan karena kita mau mencari 3 macam, mau mencari A, mau mencari B, serta mau mencari C, kita perlu 3x. Perlu 3 macam x. Untuk x yang pertama kan kita peroleh dari sini. Di sini ada 4x sama dengan 4x plus 1. Berarti kan x yang pertama dia akan sama dengan negatif 1/4. Ya kan? Nah, bagaimana dengan 2x yang lain? Kita ambil sembarang. Ya, kalau karena kita mau ngambil sembarang, berarti kita ngambil aja angka-angka yang mudah. Yo, ngambillah x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 0. Oke, sudah ada 3x untuk mencari 3 buah koefisien atau konstanta di sini. Tinggal kita masukkan aja. Saat x-nya min 1/4, berarti kita masukkan ke sini juga dimasukkan x-nya min 1/4. Berarti kan sama dengan 6 per 16 ditambah 3/4 ditambah 1. Kemudian di sini negatif 1/4 dikuadratkan ditambahkan 1, nanti hasilnya 17 per 16. Untuk yang di sini kan nanti di sini hasilnya 0, otomatis suku yang kedua 0. Sehingga A-nya nanti kalau teman-teman hitung hasilnya akan menghasilkan A-nya sama dengan 2. Begitu pula kalau misalkan untuk yang x-nya yang lain, untuk mencari B dan C. Yang ini kalau kita masukkan x-nya 0. Berarti kan di sini 0. Oh, maaf, di sini kita masukkan x-nya 1 ya. Berarti di sini 6 dikurangi 3 ditambah 1. Berarti hasilnya 4. Begitu pula untuk suku yang sebelah kanan. Oh, berarti nanti ketemu hasilnya B-nya 1. Begitu pula C-nya kita masukkan x-nya sama dengan 0. Berarti untuk yang ruas kiri di sini kan sama dengan 1. Untuk yang di ruas kanan hasilnya akan sama dengan di sini 2 plus C. Dari sini 2 ya, karena A-nya kan tadi udah ketemu 2. Berarti sini 0 kuadrat plus 1 kan 1 dikalikan 2 kan tetap 2 ditambahkan dengan C. Oke.
C-nya udah ketemu, A-nya udah ketemu, B-nya juga udah ketemu, maka untuk integral ini kita bisa tuliskan sebagai 2/4x plus 1 ditambahkan dengan integral x min 1 per x kuadrat plus 1. Udah, untuk cara mengintegralkannya, suku yang kedua kita perlu jabarkan lagi. Untuk yang pembilangnya kan dia masih 2 suku, jabarkan menjadi 1/1. Nah, ini kok jadi begini? Nah, mengapa? Karena kita sesuaikan dengan turunan penyebutnya. Di sini kan turunan penyebutnya kan 4, ya saya biar gampang sesuaikan aja, sini diubah jadi 4. Otomatis ini kan 2, tapi di sini malah 4, berarti harus dikalikan dengan setengah. Sama di sini kan sebenarnya dia akar integral x ya. Nah, tapi kan berhubung turunan pembilangnya dia x kuadrat, maka di sini saya jadikan 2x. Padahal di sini cuma 1, cuma x. Berarti kan harus dikali setengah. Begitu pula yang ini, tinggal kita nanti pakai integral substitusi trigonometri. Oke, bisa kita tulis hasilnya. Ingat untuk hasil yang seperti ini kita bisa pakai ln ya, langsung aja. Berarti setengah kali ln 4x plus 1, kemudian ditambah setengah kali ln x kuadrat plus 1. Kemudian untuk yang bentuk suku ketiga, hasil integralnya adalah arkes tangan x, ditambah jangan lupa yang c. Oke, untuk pembahasan mengenai integral fungsi rasional sampai di sini. Nanti silahkan untuk memperbanyak latihan soal, nanti akan dikirimkan latihan soal via platform diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.